Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa ya. Eh, jadi malam ini saya diminta untuk mengajarkan mengenai cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Ya, garis besar bagaimana cara menggunakan Mendeley. Nanti setelah itu kita akan coba mempraktekannya. Oh ya, bagi yang Bapak Ibu, saya harap sih semua. Nah, untuk sementara, kalau yang belum mendownload ini aplikasi Mendeley-nya, silakan di-download terlebih dahulu supaya nanti ketika selesai pemaparan sudah tinggal diinstal gitu ya, karena memang memerlukan beberapa waktu. Baik, mungkin saya akan share terlebih dahulu ya. Baik, sudah terlihat ya? Afan Ustadz, mohon maaf ini mau ngasih masukan ke admin untuk link Google Drive-nya itu nggak bisa upload gambar. Kayaknya Slide-nya sudah terlihat belum? sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini saya akan eh, kita belajar bersama ya mengenai cara mengelola referensi dengan Mendeley. Sebetulnya ada beberapa referensi, aplikasi referensi ya yang bisa digunakan. Ada Zotero, ada Mendeley, ada EndNote. Tapi kali ini kita akan menggunakan Mendeley. Ya, jadi perkenalkan terlebih dahulu mungkin ya. Saya Bahrum Subagia. Jadi saya itu dosen di S1 dan sebetulnya saya alumni MPAI juga nih ya, dan saya diminta untuk membantu di MPAI itu dalam mengelola jurnal Tawazun ya, jadi editor. Baik, saya akan sampaikan secara garis besar ya. Jadi dalam penulisan sebuah karya ilmiah ya, ini penyebutan sumber referensi yang menjadi rujukan adalah suatu keharusan untuk menghindari tindakan plagiarisme. Jadi mau nggak mau gitu ya, ketika kita menulis suatu karya ilmiah itu harus mengutip. Nggak mungkin kita membuat karya ilmiah tanpa ada kutipan, itu mustahil gitu ya. Jadi ini penting gitu ya. Jadi menyebutkan sumber referensi itu penting walaupun kita mengambil dari tulisan orang lain berupa ide gitu ya. Tulisannya tulisan kita tapi ide yang kita dapatkan dari tulisan orang lain tetap ya kita harus mencantumkan citasinya. Ya. Dan ini juga untuk menghindari tindakan plagiarisme. Lalu Mendeley ini adalah salah satu reference manager ya yang dapat digunakan secara gratis yang memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Jadi memang aplikasi ini gratis ya. Juga nanti memudahkan sekali ketika kita menulis baik nanti tesis ataupun artikel ilmiah. Dan kalau misalnya kita lihat di buku panduan penulisan tesis, itu sudah mulai diwajibkan ya Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan alat referensi ini. Juga Mendeley juga merupakan alat bantu yang memudahkan penulis dalam membuat citasi dan juga daftar pustaka. Jadi kita membuat citasi, kutipan, dan daftar pustaka itu otomatis ya. Nah, Mendeley juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi konten-konten yang tersedia di dalam laman suatu web dan menyimpannya ke dalam komputer sebagai perpustakaan digital pribadi hanya dengan satu klik. Jadi kita semakin mudah dengan alat referensi ini. Kalau dulu ketika kita mau mengutip itu harus menulis dulu gitu ya. Nama orangnya, judulnya, tahun terbitnya. Ya, kalau misalnya artikel jurnal volume berapa ya. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai mudah gitu ya. Kita tinggal klik sekali aja itu ya. Database-nya langsung tersimpan di Mendeley. Nanti kita akan coba praktikan ya. Nah, biasanya ya ada permasalahan umum ya ketika kita menulis tesis
ataupun juga artikel ilmiah, ataupun juga makalah, biasanya kita kan mengutip, ya, mengambil sumber rujukan dari artikel, dari buku, dari artikel proceeding. Nah, kalau misalnya kita tulis secara manual, ini ketika saya S1, S2 masih manual nih, itu membuat kutipan terlebih dahulu. Biasanya kan kita menggunakan footnote ya, atau catatan kaki, pakai Ctrl Alt F gitu ya. Terus setelah dibuat, terus kita tuliskan gitu ya, di bawahnya itu sumber rujukannya. Setelah membuat catatan kaki itu biasanya kita membuat daftar pustakanya. Ya, dari catatan kaki itu kita copy paste di daftar pustaka. Nah, biasanya gitu ya, biasanya kalau kita gunakan secara manual itu pasti saja ada kesalahannya. Ya, bisa jadi eh, nama yang tercantum ya di kutipan itu kadang tidak sesuai, atau dari judul yang seharusnya lengkap ditulis tidak lengkap, atau kesalahan tahun dan kesalahan-kesalahan lainnya. Atau juga kadang banyak sekali kita temukan gitu ya, kalau misalnya menggunakan manual itu biasanya ada ketidaksinkronan apa yang dikutip dengan yang ada di daftar pustaka. Saya biasanya nemu nih, ini di dalam artikelnya, dalam tubuh artikelnya itu dia tidak ngutip sama sekali. Ya, tapi di daftar pustaka kok banyak. Ya, kadang ada juga mahasiswa seperti itu. Ya, jadi dia membuat artikel ilmiah, dia karena nggak menggunakan alat referensi ini, dia copy paste aja daftar pustakanya di artikel gitu ya. Jadi banyak. Padahal yang dimunculkan di daftar pustaka itu adalah yang dikutip. Ya, jadi harus ada sinkron antara yang dikutip dengan yang muncul di dalam daftar pustaka. Atau juga ada kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan tulis nama, ya, itu sering sekali terjadi. Nah, dengan menggunakan alat referensi ini sebetulnya cara kerjanya adalah seperti ini ya. Jadi artikel, ya, buku, atau juga artikel proceeding kita masukkan dulu ke alat referensi Mendeley ini. Ya, dari Mendeley ini baru kita buat kutipan. Ya, dan otomatis apa yang dikutip itu akan muncul di dalam daftar pustaka. Jadi sinkron antara kutipan dengan apa yang ada di dalam daftar pustaka. Nah, secara teorinya seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin ini apa namanya, kita akan praktek saja ini. Ini nanti file materinya silahkan Bapak Ibu pelajari ya. Tapi saya akan lebih ke praktek gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara Bapak Ibu sekalian ya untuk memasukkan database ke dalam Mendeley itu. Ada yang bisa kita tambahkan secara manual, add entry manual ya. Atau juga kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Bisa juga kita menggunakan import citation dari Google Scholar. Bisa juga kita gunakan sinkronisasi ke dalam Mendeley Web. Ya, bisa juga insert DOI, bisa juga insert file. Nah, ini nanti akan saya praktekkan ya, supaya lebih paham. Ya, kalau misalnya teori saja mungkin nggak akan ini ya. Oke, saya stop dulu nih. Silahkan Bapak Ibu sekalian di-download dulu ya, apa namanya, aplikasinya bagi yang belum. Jadi nanti setelah saya mencontohkan, nanti saya minta perwakilan dari salah satu orang di sini untuk mempraktekannya ya. Baik. Jadi saya tidak akan mulai dari bagaimana menginstal, itu nanti saja. Jadi saya ingin menampilkan bagaimana cara kerjanya saja ya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendownload lalu menginstal Mendeley, itu biasanya muncul di desktopnya ya, Mendeley seperti ini. Nanti silakan dibuka. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Ustaz. Lihat ya. Terlihat. Nah, nanti Terlihat. akan muncul seperti ini. Ya, ketika akan muncul seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sini bisa membuat folder baru gitu ya. Seperti layaknya di komputer ya.
Kalau di sini saya sudah banyak mengisi database dari berbagai sumber referensi. Nanti Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau membuat folder silakan di sini. Ya, misalnya folder tesis, ya, atau misalnya kita membuat artikel silahkan tulis di nama foldernya silahkan bebas, ya. Nah sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan atau menginput secara manual, ya. Biasanya ketika kita mau memasukkan database suatu referensi biasanya kita tidak temukan gitu ya di Google Scholar, di Google Book, mau nggak mau kita masukkan. Nah caranya seperti ini, ya. Cara yang pertama ini ada di sini ya, ada klik yang di pojok ini, add entry manually. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini biasanya diberi pilihan ya, Bapak Ibu silakan nih. Jadi ada berbagai jenis database yang bisa kita masukkan, ya. Ini silakan disesuaikan. Misalnya saya mau mencontohkan buku, ya. Nah, saya sudah menyiapkan misalnya ini bukunya Ustadz Abbas ya, Ustadz Abbas Mansur Tamam. Jadi kita copy gitu ya, masukkan satu-satu ya. Di sini judulnya, nah ini namanya, kita copy di sini. Biar dia begitu saja nanti dia akan otomatis. Kalau di Zotero itu biasanya ada last name, ada first name. Tapi kalau di Mendeley ini langsung aja, dia akan menyesuaikan. Lalu ini penerbitnya ya, tahunnya 2017 ya. Jadi yang penting-pentingnya aja Bu ya, jadi menyesuaikan. Yang misalnya nggak ada ya abaikan saja. Ya. Kota terbitnya tadi Jakarta ya. Nah, edisinya kalau ada silakan. Editornya kalau ada silakan. Publisher. Biasanya yang paling penting itu ya, judul, nama autor, ya, penulis, tahun terbit, ya, kota terbit, penerbit. Kalau untuk buku ya. Kalau mungkin di jurnal itu, ini kalau sudah save aja ya. Kalau jurnal mungkin sama juga ya, judul, ya penulis, ya penerbitnya, volume, nomor berapa, tahun berapa, link kalau ada. Nah ini yang pertama. Jadi kita sudah memasukkan ya ini ya Pak Ustadz Abbas Mansur Tamam. Nah nanti ini akan muncul di sebelah kanan ya di sini ya. Nah ini sebetulnya bisa diedit-edit ya. Kalau misalnya ada keliruan atau kesalahan ini bisa diedit. Itu cara yang pertama. Oke. Cara yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya web importer. Ya, web importer ini ketika misalnya kita buka, ini saya sudah siapkan terlebih dahulu ya. Nanti bagaimana cara memunculkannya kita akan jelaskan di prakteknya nanti. Nah, web importer ini ketika kita sudah pasangkan, ini akan muncul di sebelah sini ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada gambar Mendeley-nya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Terlihat, Ustaz. Kelihatan, terlihat. Nah, jadi kalau sudah terlihat seperti ini, tinggal tadi satu kali klik itu maksudnya nih. Kalau kita misalnya sudah buka jurnal, tadi sudah dijelaskan ya mungkin di materi-materi sebelumnya bagaimana kita cara mencari jurnal. Ya, kalau sudah ketemu jurnalnya, terus kita mencari artikel dan ada artikel yang cocok untuk tulisan kita, kalau kita mau mengambil ini sebagai referensi, ini tinggal klik aja sekali. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Sebentar, agak loading.